Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang perbedaan musyahadah, pandangan hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib hukumnya mempelajari. Kajian kita adalah ilmu tauhid. Dasar ilmu tauhid ialah mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Seorang muslim hendaklah mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah kita ketahui ada 20 sifat. Dan ini di bangku madrasah ibtidaiyah sudah kita pelajari, tetapi sifat 20-nya masih dasar. Biasanya yang kita pelajari adalah kifayatul muqtadiin. Termasuk juga orang yang baru-baru belajar ilmu tauhid, kifayatul muqtadiin, kaifiat orang yang baru belajar ilmu tauhid. Tauhid kepada Allah itu kita mempelajarinya wajib dengan menggunakan dalil. Baik dalil nakli Al-Quran dan Al-Hadis maupun dalil akli, yaitu akal kita. Mungkin ada saja di antara orang yang tidak hafal dalil nakli Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi secara akal bisa digunakan ya sebagai alasan. Karena ilmu tauhid tidak bisa taklid, artinya mengikut pendapatku. Dia harus memiliki satu keyakinan tentang adanya Allah. Dia yakin bahwa Allah itu ada. Jangan terkadang kata guru saya Allah itu ada. Nah, ini namanya taklid, mengikut pendapat. Dan kita harus yakin, memiliki keyakinan yang mantap bahwa Allah itu ada. Tentu ada dalil, tentu ada alasan-alasan. Adanya alam semesta, langit dan bumi termasuk isinya ini adalah merupakan dalil, alasan bahwa Allah itu betul-betul ada. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifat Allah yang wajib ada 20. Salah satu sifat Allah yang 20 itu kita pelajari dulu yang pertama. Ini secara berurutan. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu menjelaskan bahwa Allah itu ada. Jadi berdasarkan sifat wujud, Allah itu ada. Wujud adalah sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud artinya ada. Siapa yang ada? Allah yang ada. Dari mana kita meyakini bahwa Allah ada? Tentu kita menggunakan dalil alasan. Adanya alam semesta ini adalah menunjukkan bukti itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dalil. Tidak mungkin alam semesta, langit dan bumi, termasuk isinya, termasuk kita makhluk yang ada di bumi ini, ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, ada yang mengatur segala-galanya, yaitu Allah. Inilah salah satu bukti yakin kita dengan hati bahwa Allah itu ada. Sekalipun Allah termasuk hal yang gaib. Kalau kita baca dalam surah
Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yakni beriman kepada Allah. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu wallahu muhitum majid, meliputi semesta alam. Jadi keberadaan Allah, adanya Allah tidak sama dengan adanya benda. Karena seluruh benda, langit dan sebagainya ini Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak sama dengan ciptaan-ciptaannya. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibuat perumpamaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibuat perumpamaan. Kalau kita katakan kita begitu, begini dan sebagainya, tetap lain. Dan itu hanya sifat Allah. Jadi yang kita bicarakan hanya sifat Allah. Sifat Allah, asma Allah, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, dengan harapan keyakinan-keyakinan kita ini semakin mantap. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibuat perumpamaan. Adanya tidak dapat diumpamakan dengan segala makhluk. Kalau makhluk ada, itu bisa dibuat perumpamaan. Tetapi Allah tidak bisa dibuat perumpamaan. La nihayata liwujudihi. La nihayata liwujudihi, tidak ada akhir baginya Allah Ta'ala. La nihayata, tidak ada. Nihayata itu tidak ada akhir. Liwujudihi, bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhir. Kalau benda ada akhirnya. Jadi keberadaannya mulai ada, nanti menjadi rusak. Kita saja dulunya tidak ada menjadi ada, nanti meninggal dunia, nah kembali lagi tidak ada. Tetapi adanya Allah tidak rusak. Adanya Allah itu adalah kekal. Nah, adanya benda bisa rusak, bisa hancur. Tentu tidak sama. Nah, ini yang dikatakan adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibuat perumpamaan. Dan juga la nihayata liwujudihi, tidak ada akhir, tidak ada akhir. La nihayata itu tidak ada akhir, liwujudihi, bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuduhu qadimun, adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim, kekal, abadi. Nah, kalau benda itu kan ada sekian tahun rusak, rumah saja, ya kendaraan dan sebagainya ada rusak. Pohon pun nanti mengalami kematian dan sebagainya. Nah, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Semua yang Allah ciptakan itu mengalami ada awalnya, ada akhirnya. Nah, kalau Allah itu, adanya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Makanya di ayat lain dijelaskan keberadaan Allah itu huwal awwalu wal akhiru, dia yang awal, wal akhiru, dan dia juga yang akhir. Tentu tidak sama dengan benda. Nah, dari inilah kita bisa yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan. Apa perbedaannya adanya kita dengan adanya makhluk? Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ini. Perbedaan adanya kita, makhluk, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu di samping menggunakan akal yang sehat, juga kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama untuk memperkuat jawaban kita. Amma wujudana
wa wujudu ghairina minal makhluqati fi haizil adam. Amma wujudana wa wujudu ghairina minal makhluqati fi haizil adam. Adapun adanya kita. Amma wujudana, adapun adanya kita. Wa wujudu ghairina, dan adanya yang lain, yaitu makhluk yang lain dari kita. Nah, wa wujudu ghairina, dan adanya yang lain dari kita, minal makhlukati, dari segala makhluk. Fi haizil adam, menempati tidak ada, itu dianggap tidak ada. Kenapa tidak ada? Memang dulunya tidak ada kemudian tidak ada lagi. Begitu. Makhluk saja dulunya kita tidak ada. Nah, melalui hubungan pernikahan, ya ini maka ayah dan ibu kita, lahirlah kita dari rahim ibu, lahir kita, kemudian lahir, besar, tua, nanti meninggal dunia, kembali lagi tidak ada. Begitulah yang namanya makhluk ini perbedaan. Jadi ada awal dan ada akhir kalau makhluk. Kalau Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dulunya tidak ada menjadi ada. Tapi Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Dan keberadaan Allah adalah kekal, abadi, selama-lamanya. Kedua, jadi menempati tidak ada pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya itu tidak ada sekalipun benda ini ada, tetapi pada hakikatnya tidak ada. Ini dalam pandangan ilmu tauhid. Annal wujuda bainal adamaini adamun. Annal wujuda bainal adamaini adamun. Sesungguhnya yang ada ini seperti kita. Seperti kita atau seperti makhluk yang ada ini. Bainal adamaini, di antara dua tidak ada. Jadi di antara dua tidak ada. Jadi ada seperti kita atau seperti makhluk yang lain kan ada. Annal wujuda, sesungguhnya itu ada, adanya itu seperti kita atau seperti makhluk yang lain. Tetapi adanya seperti kita dan makhluk yang lain itu bainal adamaini adamun. Artinya di antara dua tidak ada. Kalau di antara dua tidak ada, kira-kira apa? Kalau di antara dua tidak ada, di antara dua tidak ada, maka hukumnya dalam ilmu tauhid sama saja tidak ada. Tidak ada. Ada, dulunya tidak ada, lalu ada, tidak ada lagi. Dulunya tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Nah, begitu. Pertama, asal kita tidak ada. Mula-mulanya kita tidak ada. Asalnya kita ini tidak ada. Demikian juga makhluk. Ya, makhluk asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Begitulah. Inilah perbedaan antara hamba dengan Allah. Antara kita, antara manusia dengan makhluk. Tentu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Perbedaannya sangat jauh. Tidak ada persamaan. Kalau mau mencari persamaan kita, makhluk tidak ada persamaan. Yang ada hanya perbedaan-perbedaannya sangat jauh. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Makhluk, ya, makhluk ini hukumnya ba'al, berubah. Kalau Allah qadim, kekal, abadi selama-lamanya. Kemudian kedua, ada kita mulai pernikahan, ya. Ada kita melalui sebuah pernikahan. Maksudnya kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, ada kita hidup, kemudian kita tidak ada lagi, meninggal dunia, begitu. Yang ketiga, setelah ada hidup, lama atau sebentar. Ya, terkadang lama kita hidup di alam dunia ini, terkadang sebentar, tidak lama.
Karena yang menentukan umur itu Allah. Allah ya yang menentukan. Ya, bisa saja yang muda lebih duluan meninggal. Karena itu urusan Allah. Ya seharusnya yang tua tetapi tidak. Nah disinilah. Karena Allah yang mengatur. Urusan umur itu adalah urusan Allah. Bukan urusan kita. Seharusnya yang muda itu nanti, tapi tidak. Bisa. Ya duluan yang muda meninggal dunia. Setelah ada hidup lama atau sebentar, namun akhirnya tidak ada. Meninggal dunia, yang namanya kematian, yang namanya ajal pasti datang menjemput kita. Kita tidak bisa menghindar, suka tidak suka, yang namanya maut itu pasti ada. Karena kita dulunya tidak ada kembali menjadi tidak ada. 4. Maka pada ilmu tauhid hukumnya sama dengan tidak ada. Bisa berakhir itu dianggap tidak ada. Yang ada itu adalah tidak pernah rusak, qadim, kekal selama-lamanya, tidak pernah rusak, abadi selama-lamanya. Inilah yang namanya adanya Allah. Kita kadang ada mengatakan kehidupan ya yang namanya makam abadi, ternyata makamnya tidak abadi, namanya saja. Tuh ada, saya pernah melewati satu kubur namanya itu makam abadi. Ada tulisannya makam abadi. Bukan makamnya yang abadi, namanya saja tidak abadi. Nanti hancur juga itu makam itu. Pada saat hari kiamat, ya langit dan bumi itu akan mengalami kehancuran. Bahkan makamnya itu pun juga bisa terjadi kehancuran. Karena kan tidak abadi. Yang abadi hanya Allah. Bisa berakhir. Tuhan berbeda dengan kita. Nah, Tuhan yaitu Allah kekal abadi. Tidak mati, hidup selama-lamanya. Kita tidak ada. Kita tidak ada apa-apa, akan kembali semuanya. Jadi kita tidak ada apa. Karena kita ini makhluk. Kita tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu milik Allah. Kita tidak memiliki kudrat. Kudrat itu adalah milik Allah. Kan pada pertemuan yang telah lalu sudah kita pelajari, kudrat itu milik Allah, bukan miliknya kita. Maka kita perlu bersyukur. Allah memberikan kenikmatan betapa banyak kepada kita. Kita juga dilarang memikir-mikirkan tentang adanya Allah. Satu hadis sudah menjelaskan, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kamu tentang khalqi, ciptaan makhluk saja. Biar ya keimanan kita bertambah. Ya betapa Allah maha besar. Betapa Allah memiliki kekuasaan menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah langit itu mengalami kerusakan. Allah menciptakan air. Tidak pernah habis berapa juta orang yang minum air. Begitulah. Artinya berapa saja makhluk yang ada di bumi ini, maka rezekinya sudah dijamin Allah. Artinya ada saja. Tidak ada yang kelaparan. Asalkan dia mau bekerja. Nah disinilah Allah sudah mengatur. Justru itu kita harus bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur terhadap nikmatku yang kuberikan kepada Allah, banyak kata Allah memberikan nikmat. Baik nikmat yang tampak dilihat dengan mata, nikmat yang tersembunyi maupun nikmat yang kecil yang besar, banyak sekali. Tetapi terkadang kita tidak bersyukur.
Padahal semua nikmat itu Allah yang menciptakan. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum. Di sini menggunakan nun taukid. Sesungguhnya akan kutambah nikmat. Paling tidak keberkahannya Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Wala in kafartum, tetapi jika mereka kufur, dikasih nikmat yang banyak, tidak mau bersyukur, menganggap bahwa nikmat itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa ingat dengan Allah bahwa Allah yang memberikan nikmat. Lufadi. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Siksa Allah itu sangat pedih. Di dunia pun orang yang tidak bersyukur itu sudah menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada saat kita meninggal dunia di alam kubur, sampai nanti kita di alam akhirat, tidak bisa kita bayangkan azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri. Artinya nikmat kesehatan, nikmat lafang. Karena nikmat sehat dan nikmat lafang itu adalah dua kenikmatan yang sering diabaikan. Nikmat yang selalu manusia itu tertipu. Ni'matani fihima. Ni'matani magmunun fihima kathirun minan nas. Ni'matani, ada dua kenikmatan, magmunun fihima kathirun minan nas. Banyak manusia itu tertipu. Banyak diabaikan manusia. Manusia tidak menganggap itu adalah nikmat yang sangat berarti, yang sangat penting sekali. Apa? As-sehat wal farah. Sehat. Pada saat kita sakit, baru kita merasakan betapa besarnya, betapa tingginya sekali nikmat sehat itu. Kalau saja saya sehat, mungkin saya bisa jalan-jalan, menikmati. Saya bisa keliling-keliling kemana-mana, uang saya banyak, tetapi dia baru saat sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Kalau tidak sakit tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Begitu juga wal farah, nikmat luang, dikasih waktu yang luang. Tapi kalau sudah kesibukan, banyak sibuk sekali. Sehingga saya tidak ada kesempatan. Padahal waktu luang banyak. Kalau kita kan kadang-kadang banyak waktu luang. Mungkin kita juga ada di antaranya yang pegawai negeri sipil. Jadi 2 hari libur. Ini waktu luang nih. Bisa untuk ibadah, hadir di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu hari Sabtu, hari Minggu. Begitu juga orang yang kerja di perusahaan. Mari kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah dan amaliyah kita. Kalau hari-hari lain tentu banyak kesibukan kita, banyak pekerjaan kita. Ya, artinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Gitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Waktu berada ke jalan yang diridai Allah. Jadi kita ini dikasih nikmat yang banyak. Pernahkah kenikmatan itu kita gunakan untuk waktu-waktu bisa berada ke jalan yang diridai Allah? Artinya berhadir di majelis ilmu, di majelis taklim, hadir di masjid. Artinya salat berjemaah, kemudian berzikir, melakukan amaliyah. Salat isya baru pulang. Terkadang tidak pernah terpikir kita demikian. Lalu apa hukumnya menuntut ilmu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki, yang perempuan juga.
Nah justru itu penting. Laki-laki atau perempuan ini wajib menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan dari kecil sampai tua. Terkadang kita beranggapan saya sudah tua tidak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Artinya menuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Artinya menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu terakhir sudah batas kita. Kalau tidak meninggal dunia, tidak habis waktunya menuntut ilmu. Perbanyaklah hadir di majelis ilmu. Perbanyaklah kita hadir di majelis zikir. Waktu-waktu kosong yang tersedia buat kita. Nah, begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Berdosa bagi mereka yang mengabaikan, tidak mau menuntut ilmu. Sejak dilahirkan gak mau menuntut ilmu. Ini kajian kita ilmu tauhid sangat penting sekali. Sekarang orang menuntut ilmu ya melalui YouTube. Ya silakanlah, tapi nanti ditanyakan lagi. Ya kita harus berguru, tidak mungkin tidak berguru. Jadi ada ya nanti murabi kita yang membimbing kita. Kalau salah tidak berguru. Kalau tidak berguru siapa guru kita? Ya memang berguru tapi kita juga berpikir. Nanti kalau kita meragukan, ya silakan aja kita membaca buku, yang melihat YouTube dan sebagainya. Tapi kalau kita meragukan bisa ditanyakan. Jadi janganlah kita mengabaikan menuntut ilmu. Artinya melepaskan menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, kemudian menggunakan nikmat. Nikmat Allah kita gunakan, banyak nikmat Allah kita gunakan, tetapi menuntut ilmu tidak mau. Banyak kita gunakan nikmat Allah tersebut. Seharusnya nikmat Allah kita gunakan buat beribadah dan beramal yang baik. Allah akan membalas semua dan Allah lebihkan kebaikan di akhir nanti. Jadi kita perlulah menuntut ilmu. Jadi jangan sampai terkadang kita tua ini, wah saya sibuk, sudah aja cukup membaca buku. Lain namanya kalau kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim itu perlu. Ya, keberkahannya juga luar biasa. Malaikat selalu mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Kita didoakan malaikat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat Allah yang kedua, yaitu adalah qidam. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membicarakan tentang sifat 7. Mudah-mudahan kita tumbuh keyakinan, harus kita yakin, wajib kita yakin bahwa Allah itu ada. Sehingga tingkat syukur kita semakin tinggi. Begitu juga tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Tentu Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun dosa akan dilihat Allah. Sekecil apapun kebajikan akan diperhitungkan Allah. Semuanya ada balasan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.